Mu'adz pun berkata, berwasiat pada anaknya, Al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu. Janji-janjinya hanya dari Tuhanmu. Fala takunan minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kau menjadi orang-orang yang ragu. Yang ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan-kemuliaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain, kalau kita kumpulkan kabar tentang wabah ini adalah barang siapa yang bertahan di sana sabiran muhtasiban, dia bersabar, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kan lahu mithl ajru murabit fi sabilillah. Dia punya dapat pahala sebagaimana orang-orang yang ribat fi sabilillah, yakni orang-orang yang berada di dalam peperangan di jalan Allah, berada di batas antara pasukan kaum muslimin dengan kufar, yang bertahan, bersabar berada di negeri wabah. Okay? Kemudian waman mata minhum mata syahidan, dan yang mati darinya, mati terkena wabah tersebut dalam kondisi bersabar demikian, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Waman farra minhu, dan barang siapa yang kabur lari darinya, kalfar minal harb, ya, kayak kalfar minaz zahf, seperti orang, hukumnya seperti orang yang lari dari peperangan, ya. Dari situlah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang berada di Syam, mereka melihat justru ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk menutup kehidupan mereka dalam keadaan mulia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz sendiri radhiyallahu anhu di antara mustasyar, di antara sahabat-sahabat besar yang menjadi ahli-ahli musyawarahnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Mu'adz di sana radhiyallahu anhu mulai ketika datang kabar ta'un Syam ini, lepra Syam ini, di Syam ini, di Amwas terutama, di kota Amwas, Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Allah, justru dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'al hadza ali Mu'adzin minha Mu'adzan. Ya Allah, jangan kau jadikan jatah keluarga Mu'adz terlindungi dari hal itu. Maknanya apa? Maknanya apa? Justru minta. Justru minta. Zid? Di sanad lain Mu'adz berkata, Allahumma ati hadza ali Mu'adzinil awfar. Ya Allah, berikanlah jatah paling besar untuk keluarga Mu'adz. Jatah penyakit, jatah apa? Justru minta. Ya, terkenalah kedua istrinya meninggal, kedua putrinya meninggal. Lihat, diuji Mu'adz radhiyallahu anhu. Orang-orang yang ia cintai mati duluan di depan dia. Terkena anaknya Abdurrahman, dan dia pun menjenguk anak yang dicintainya. Kaifa tajiduk? Mu'adz bertanya pada anaknya, bagaimana kondisimu? Anaknya menjawab seperti jawabannya Ismail alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam ketika mau mesti di satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukanku dalam keadaan orang yang bersabar. Allah. Mu'adz pun berkata, berwasiat pada anaknya, Al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu. Janji-janjinya hanya dari Tuhanmu. Fala takunan minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kau menjadi orang-orang yang ragu. Yang ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kemuliaan yang disampaikan janji Allah tersebut melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka yang berada dalam kondisi wabah demikian. Akhirnya meninggal anaknya Mu'adz sendiri radhiyallahu anhu yang menguburkannya. Setelah semua orang-orang yang dicintai habis, baru Mu'adz kena radhiyallahu anhu.
kena tangannya mulai the lepra, dicium semua. Inna hadza ahabbu ilayya min humurin ni'am. Ini sungguh lebih aku cintai daripada unta merah. Allahu akbar. Falamma ghamma, dan kemudian ketika meriang luar biasa dahsyat sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Oke? Kemudian ketika meriangnya udah turun dan kembali sadar dia berkata radhiyallahu anhu, Allahumma ghamma, ya Allah, telah berlalu kabutmu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuk. Dan sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwasanya aku mencintaimu. Yani aku pengen segera bertemu denganmu. Muaz pun meninggal dunia di situ radhiyallahu anhu. Ya.